Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Bapak Dr. Dede Junior di SEMM. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang sedang menonton video ini dan juga yang saya banggakan rekan-rekan kelompok 3 yang mana terdiri dari Adewina, Dila Seliana, Dirsa Presida Pratama Putra, Kelvin Vanessa Azhari, Muhammad Dafa Alfiansyah, dan juga Nia Damayanti. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait proposal studi kelayakan bisnis yang sudah kami rancang untuk mendirikan coffee shop senja di Lambosir. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Latar belakang perusahaan didirikannya coffee shop senja di Lambosir ini didorong oleh potensi pasar dari destinasi wisata alam baru, yaitu Bukit Lambosir. Dengan semakin banyaknya pengunjung ke Bukit Lambosir, coffee shop ini memiliki peluang besar untuk menarik perhatian wisatawan karena lokasi ini baru dan belum ada kompetitor. Sehingga coffee shop senja di Lambosir memiliki keunggulan untuk menjadi pilihan utama bagi para pengunjung. Dan untuk target pasarnya, yang pertama berdasarkan demografi. Kami menargetkan usia 15-54 tahun termasuk remaja, mahasiswa, pekerja, dan profesional muda. Selanjutnya berdasarkan psikografi. Konsumen yang menyukai tempat yang nyaman dan estetik, yang bekerja di luar kantor, atau sekedar menikmati suasana yang cozy, tren coffee culture yang populer di kalangan milenial dan Gen Z. Selanjutnya berdasarkan geografi. Berlokasi di Bukit Lambosir, Kabupaten Kuningan, dengan pemandangan alam yang indah, cocok bagi pengunjung yang mencari pengalaman menyenangkan di alam terbuka. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan kami sampaikan dalam format Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aspek permasalahan didirikannya coffee shop senja di Lambosir. Yang pertama kita akan menghitung TAM-nya terlebih dahulu atau Total Addressable Market, di mana TAM adalah jumlah total pasar potensial untuk coffee shop. Menurut data yang kami dapatkan dari BPS tahun 2024, jumlah populasi Kuningan itu berjumlah 1.201.764 jiwa. Dari jumlah tersebut, target usia yang paling potensial mengkonsumsi kopi adalah usia 15-54 tahun, yang mewakili sekitar 52% dari populasi. Maka TAM untuk coffee shop ini adalah sebagai berikut. 1.201.764 dikali 0,52 atau 62% sama dengan 624.862 orang. Selanjutnya setelah menghitung TAM, kita akan menghitung SAM atau Serviceable Available Market yang merupakan masih bagian dari TAM yang lebih spesifik, yaitu mengukur seberapa potensial pasar yang dapat dilayani dengan asumsi 20% pasar yang dapat dijangkau secara realistis untuk coffee shop yang didirikan di daerah Setianegara. Maka untuk coffee shop yang didirikan di daerah Setianegara, SAM-nya adalah sebagai berikut. 624.862 yang merupakan hasil dari TAM di atas dikalikan dengan 20% yang merupakan jangkauan yang realistis untuk mendirikan coffee shop di Setianegara, maka hasilnya adalah 124.972 orang. Setelah menghitung SAM, kita akan menghitung SOM atau Serviceable Obtainable Market, di mana SOM merupakan bagian dari SAM yang kemungkinan besar akan membeli kopi di daerah tersebut. Jika diasumsikan bahwa 5% dari SAM dapat dijangkau dan akan membeli produk seperti yang kita tawarkan, maka SOM untuk coffee shop ini adalah sebagai berikut. 124.972 yang merupakan hasil dari SAM di atas dikalikan dengan 5% atau 0,05, maka hasilnya 6.248 orang. Setelah menghitung TAM, SAM, dan SOM, itu kita masih menghitung orangnya. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan konsumsinya. Diasumsikan bahwa rata-rata pelanggan akan datang minum kopi di kafe yaitu 2 kali dalam 1 bulan. Maka SOM tadi yang 6.248 orang dikalikan dengan 2. 2 ini dari sini yaitu 2 kali dalam 1 bulan pelanggan akan datang minum kopi di kafe. Maka hasilnya yaitu 12.496 cup per bulan.
Dan jika dihitung dalam tahunan, maka tinggal dikalikan dengan 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 149.952 cup per tahunnya. Setelah tadi kita menghitung kebutuhan konsumsi per bulan dan per tahunnya. Ulang. Setelah tadi kita menghitung tam, sum, som, dan juga kebutuhan konsumsi, maka kita akan beralih pada gambaran besar terkait aspek pemasaran didirikannya coffee shop Senja di Lambosir. Untuk gambaran umum pasarnya, jenis produk yang akan dipasarkan yaitu adalah kopi. Untuk wilayah pemasarannya yaitu mencakup di daerah Kabupaten Kuningan. Selanjutnya adalah permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk, di mana sasaran pembelinya adalah masyarakat Kabupaten Kuningan dari usia 15 sampai dengan 54 tahun. Dan untuk jumlah konsumennya yaitu ada 6.248 orang. Ini merupakan hasil dari SOM yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya yaitu untuk jumlah kebutuhan per bulannya adalah 12.496 unit. Dan juga untuk total kebutuhan per tahunnya adalah 149.952 unit. Dimana ini juga sudah tadi kita hitung di kebutuhan konsumsi. Selanjutnya yaitu untuk menghitung proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang dengan tingkat pertumbuhan 5%. Untuk tahun 2024 ini, kita masukkan angka yang di sini, yang 149.952 ke sini. Dan untuk perhitungan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028, ini menggunakan rumus seperti ini. Seperti ini, maka didapatlah hasilnya proyeksi permintaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu adalah jumlah produk sejenis di pasar. Setelah kita menganalisis bahwasannya ada beberapa coffee shop yang sudah didirikan di daerah Setianegara, di mana diantaranya ada LT Forest, 5 Kisah Kopi, DH Garden, dan juga Opium Village Resort. Dan untuk kapasitas produksinya, kami mencoba untuk melakukan observasi pada salah satu kafe di sini, yaitu ke LT Forest, untuk mengetahui kapasitas produksi dalam tahunannya. Di mana untuk kapasitas produksinya itu adalah 22.080. Maka kita samakan dengan keempat pesaing kita. Maka didapatlah hasil total penawaran per tahunnya adalah 88.320. Selanjutnya yaitu untuk menghitung proyeksi penawaran selama 5 tahun mendatang dengan tingkat pertumbuhan 5%. Ini sama perhitungannya seperti menghitung proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang yang di sini. Rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk rencana penjualan dan pasar. Saya hanya akan menjelaskan pada tahun 2024 atau tahun pertamanya, dikarenakan untuk tahun selanjutnya itu perhitungannya sama. Di mana pada tahun 2024 ini jumlah permintaannya adalah 149.952 dan untuk penawarannya adalah 88.320. Dan untuk peluang pasarnya ini adalah selisih dari permintaan dengan penawaran. Maka peluang pasar pada tahun pertama ini adalah sejumlah 61.632 orang. Dan untuk rencana penjualannya ini didapat dari aspek produksi yang di sini yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rencana penjualan pada tahun pertama ini adalah 25.000. Selanjutnya yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar ini merupakan hasil perhitungan dari rencana penjualan dibagi dengan peluang pasar dikali dengan 100%. Maka pangsa pasar pada tahun pertama adalah 40,56%. Selanjutnya, kita akan menganalisis strategi pemasaran pesaing. Untuk produk yang ditawarkan oleh pesaing kita adalah rasa kopi yang cenderung standar dan terkadang tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, sehingga kurang mampu memberikan pengalaman yang berkesan. Kemasan yang digunakan juga masih konvensional, dominan berbahan plastik, sehingga kurang ramah lingkungan dan tidak mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan. Dengan harga yang lebih tinggi, tetapi
Tanpa peningkatan signifikan dalam kualitas, pelanggan seringkali merasa kurang mendapatkan nilai yang sebanding. Ditambah lagi, waktu penyajiannya yang lama membuat pengalaman pelanggan menjadi kurang optimal. Untuk ukuran per cupnya, yaitu pesaing menyajikan dengan ukuran 240 ml dengan kemasan gelas dan cup plastik. Dan harga yang ditawarkan pesaing adalah 25.000 dengan syarat pembayarannya bisa cash dan juga QRIS. Dan untuk jalur penjualannya itu hanya ada penjualan langsung di coffee shop saja. Maka untuk strategi pemasaran perusahaan yang akan kami terapkan untuk coffee shop Senja di Lambosir, di mana untuk produknya adalah kita akan menghadirkan kopi dengan profil rasa yang unik, mengedepankan keseimbangan sempurna antara aroma, rasa, dan aftertaste yang khas. Biji kopi yang digunakan bersumber langsung dari petani yang memastikan kualitas terbaik sekaligus mendukung hubungan yang berkelanjutan. Selain itu, kemasan yang modern, yang eco-friendly, dengan desain minimalis mencerminkan identitas merek yang peduli pada estetika dan lingkungan. Dengan harga yang kompetitif untuk kualitas premium, pelanggan mendapatkan nilai lebih dari setiap sajian. Didukung pelayanan ramah dan waktu penyajian yang cepat. Dan untuk ukuran yang akan kami tawarkan juga, kami samakan dengan yang ditawarkan oleh pesaing, yaitu ukuran 240 ml dengan gelas dan juga cup plastik. Dan untuk harga yang akan kami tawarkan, kami sama dengan harga pesaing, yaitu 25.000 dengan syarat pembayaran cash dan QRIS. Dan di mana jalur penjualannya kami akan menyediakan 2 jalur, bisa offline dan juga bisa online, di mana kami akan bermitra dengan Grab ataupun Gojek. Selanjutnya, promosi yang akan kami tawarkan yaitu kami akan mengadakan harga diskon 20%, di mana ini promosi ini belum dilakukan oleh pesaing kita. Maka ini adalah gambaran analisis pesaing antara perusahaan Senja di Lambosir dengan LQ Forest. Untuk harganya sama-sama 25.000. Untuk diskonnya kami akan mengadakan diskon 20%, sedangkan LQ Forest tidak. Untuk pembayarannya sama-sama cash dan juga QRIS. Untuk kemasannya, untuk diskon dan kualitas produknya seperti bagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Untuk lokasi usahanya, untuk Senja di Lambosir ini berlokasi di daerah Bukit Lambosir, Desa Setianegara, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk LQ Forest berada di Jalan Desa Setianegara, Blok Cigambang, Ciberem, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk kemudahan bahan bakunya, bahan baku kami pure berasal di Desa Linggarjati. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk penjelasan aspek produksi, aspek SDM, dan juga aspek keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis produksi. Yang bagian pertama mengenai seleksi produk. Coffee Shop Senja Lambosir ini menerapkan SS kopi sebagai produk unggulannya yang memadukan cita rasa khas sebagai sentuhan manis dan creamy dari coklat, menciptakan rasa yang unik dan kompleks namun seimbang, sehingga produk ini menjadi pembeda karena belum banyak ditawarkan di kopi shop lainnya. Kemudian untuk mengenai deskripsi produknya, esen kopi ini disajikan dalam wadah berbentuk bulat dengan secangkir atau gelas kaca yang estetik dengan ergonomis, memberikan kesan modern dan elegan. Ukuran cangkir yang standar namun penuh, memberikan kesan minuman premium dengan porsi yang pas. Di bagian tekstur produk, bahan produk, warna produk, dan daya tahan umur ekonomis, sekitar 4-8 jam. Waktu terbaiknya jika diminum langsung, meskipun kesegarannya dan kualitasnya terbaik hanya bertahan 1-2 jam setelah penyajian. Untuk ukurannya yaitu sekitar 200 ml sampai 500 ml. Dan kualitas esen kopi ini memiliki warna yang unik, coklat tua dengan sembraut hitam, mencerminkan perpaduan harmonis antara kopi dan coklat, cita rasa, dan memberikan konsentrasi yang lembut. Selanjutnya mengenai deskripsi produk,
melanjutkan yang tadi, bahwasanya spesifikasi yaitu bahan bakunya yaitu kopi, susu, coklat dengan rasa paduan manis, pahit, dan creamy dengan aroma khas kopi dan coklat. Untuk suhu pensajiannya yaitu antara hangat dan dingin atau tergantung permintaan dari pelanggan. Nah, untuk di bagian bentuk kemasannya, secara fisik kalau untuk hot ini disajikan dalam cangkir, dan untuk yang dingin itu disajikan dalam bentuk cup. Selanjutnya mengenai lokasi usaha. Nah, lokasi usaha di sini kita merencanakan terletak perbukitan lereng Gunung Ciremai yang tepatnya di Blok Lambosir di Setianegara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan sumber bahan baku kopi di perkebunan setempat yang meminimalkan biaya transportasi dan menjaga kesegaran produk. Dengan pemandangan alam yang indah di daerah wisata Gunung Ciremai, kafe ini menawarkan suasana yang menenangkan, yang memberikan potensi besar yang menarik pelanggan dari wisatawan lokal maupun luar daerah. Selanjutnya untuk denah atau layout dari fasilitas pabrik, di sini area toilet, musola, area outdoor, indoor, parkir, dan di depan itu area bar. Untuk di area belakang itu ada toilet karyawan, ruang manajer, dan gudang. Mungkin untuk dari PPT nanti akan dilanjutkan mengenai biaya-biayanya. Oke. Yang selanjutnya mengenai biaya-biaya produksi yang sudah diperhitungkan. Aspek produksi di bagian ciri-ciri produksi, yang mana SS Kopi ini adalah sebagai minuman premium yang disajikan dalam wadah bulat estetik, baik cangkir untuk dine-in maupun cup ramah lingkungan untuk take away, menggunakan bahan baku biji Arabica lokal, coklat hitam premium, dan susu segar berkualitas. SS Kopi ini memiliki tekstur creamy dengan perpaduan rasa manis, pahit, dan creamy yang seimbang. Warnanya coklat tua dengan semraut hitam menampilkan kesan yang elegan, menggugah selera. Tersedianya untuk ukurannya yaitu 200 sampai 500 ml. SS Kopi ini biasanya ideal dinikmati hangat ataupun dingin sesuai permintaan dengan kualitas yang terbaik yang dijamin segar. Oke, untuk kegunaan produknya yaitu kegunaan produk SS Kopi ini sebagai minuman premium yang memberikan pengalaman menikmati kopi dengan rasa unik, memadukan kekuatan rasa kopi yang arabik dengan kelembutan coklat premium. SS Kopi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, akan memenuhi berkualitas tinggi yang tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga menciptakan suasana santai dan menyenangkan, baik untuk bersosialisasi, bekerja, maupun bersantai di tengah suasana estetik kopi shop. Nah, untuk proses produksi ada 3 skema, yang mana di sini ada input, proses, dan output. Untuk input sendiri, bagaimana persiapan bahan baku, penggilingan biji kopi. Yang kedua yaitu skema proses, yang mana skema proses ini terjadi pembuatan espresso, pelelehan coklat, ekstraksi kopi, dan pencampuran espresso dan coklat. Untuk output sendiri yaitu di penyajian dan pengemasan, kemudian penyajian akhir. Nah, selanjutnya mengenai kapasitas produksi. Pada tahun 2024, rencana produksi per tahun dalam unit itu sebesar 25.000. Untuk 2025 sebesar 26.500. Untuk tahun 2026 itu sebesar 28.090. Untuk di tahun 2027 rencana produksi per tahunnya yaitu sekitar 29.775. Nah, yang terakhir pada tahun 2028 untuk rencana produksi per tahun dalam unit yaitu sebesar 31.562 unit. Selanjutnya mengenai
aspek produksi bagian tanah, yang mana kami memutuskan untuk membeli tanah dengan ukuran 100 meter persegi dengan harga 120 juta. Nah, kemudian di bagian bangunan, kami juga memutuskan untuk membeli bangunan seharga 240 juta rupiah. Kemudian untuk utilitas dan sarana, ada 2 sarana yang kami uraikan, yaitu mengenai pemasangan instalasi listrik dan pemasangan instalasi PAM. Untuk instalasi listrik itu sebesar 2 juta dan untuk air itu 1.100.000 rupiah, sehingga totalnya yaitu 3.100.000 rupiah. Kemudian untuk mesin dan peralatan, dari mulai mesin penggiling kopi, mesin espresso, dispenser kopi, set alat espresso, grinder manual, mesin sealer, pendingin kulkas, pendingin atau kulkas, kipas, piring, kursi, meja, tempat sampah, tatakan gelas, sendok, cangkir, cup, sedotan, sistem baton, printer, tablet, dan laci uang. Dengan jumlahnya sekian, dalam hitungan jumlah totalnya yaitu sekitar dengan jumlah 52.058.000 rupiah. Selanjutnya untuk mengenai bahan baku, yaitu ada 7 bahan baku: biji kopi arabica, coklat premium, susu full cream, karamel, creamer, es batu kristal, dan gula air cair. Dengan kapasitas jumlah per bulan yaitu biayanya 4.880.000 rupiah. Untuk jumlah biaya per tahun yaitu 58.080.000 rupiah. Selanjutnya mengenai tenaga kerja langsung, di mana sistem tenaga kerja langsung yaitu dalam kategori sistem harian, yaitu ada dua kegiatan, barista dan waiters. Untuk barista dengan tarif gaji hariannya yaitu sekitar 88.461 rupiah, dan untuk waiters itu tarif perharinya atau gaji yang mereka dapatkan yaitu 79.870 rupiah. Dengan jumlah tenaga kerjanya 2 orang, total jumlah tenaga kerjanya yaitu 4 orang, dengan masa kerja atau jumlah hari kerja dalam setahun itu hanya 321 hari, dan untuk total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun itu sebesar 108.028.056 rupiah. Kemudian mengenai biaya umum pabrik, di mana biaya ini menunjang kegiatan produksi. Ada 4, yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan sebesar 500.000, isi ulang gas sebesar 300.000, isi ulang listrik, air, dan lain-lain sebesar 1.500.000, dan pemeliharaan bangunan sebanyak 500.000, sehingga untuk total biaya bulanannya itu 2.800.000, dan untuk total tahunannya yaitu 33.600.000. Nah, yang terakhir mengenai limbah. Di sini limbah dari usaha kami dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Pada pembuangan dan pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak petugas sampah yang akan datang setiap hari, dengan biaya pengendaliannya limbah per tahun yaitu 1 juta rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama adalah struktur organisasi. Oke, untuk struktur organisasi disenja dalam Bosir seperti yang terlihat pada gambar, di mana ada owner yang membawahi manajer dan manajer yang membawahi barista, marketing, dan juga waiters.
Untuk selanjutnya di sini ada job analysis dan description. Untuk owner sendiri memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri, di mana yang pertama adalah mengawasi strategi jangka panjang perusahaan, selanjutnya menyediakan modal investasi, dan membuat keputusan strategi penting seperti pengembangan produk dan ekspansi bisnis. Selanjutnya untuk manajer, tugas dan tanggung jawabnya adalah yang pertama, mengelola dan mengawasi operasional sehari-hari KP, termasuk kontrol inventaris dan keuangan. Selanjutnya mengatur jadwal kerja karyawan, mengelola pembelian bahan baku seperti biji kopi, susu, dan bahan lainnya. Selanjutnya, menangani keluhan pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan, dan membuat laporan harian dan bulanan terkait penjualan dan pengeluaran. Untuk selanjutnya adalah marketing. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pengunjung ke Senja di Lambosir, mengelola kampanye pemasaran digital dan media sosial, selanjutnya membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dan komunitas lokal, dan menganalisis pasar dan tren untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Dan untuk barista, tugas dan tanggung jawabnya adalah menyiapkan berbagai jenis minuman kopi seperti espresso, latte, cappuccino, dan minuman dingin seperti cold brew. Untuk selanjutnya adalah mengoperasikan mesin kopi espresso dan memastikan perawatan harian alat-alat tersebut. Untuk selanjutnya ialah waiters, di mana untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil pesanan dari pelanggan di meja, mengantarkan makanan dan minuman ke pelanggan. Untuk selanjutnya adalah membersihkan meja setelah pelanggan selesai makan. Dan di sini adalah rekrutmen dan seleksi, di mana untuk alur rekrutmen yang akan diterapkan di Senja Lambosir memakan estimasi waktu selama kurang lebih 4 minggu, di mana mencakup semua tahapan dari mulai pengumuman lowongan hingga penempatan karyawan. Seperti pada gambar di bawah, untuk pertama adalah pembuatan informasi lowongan kerja, di mana kita akan melakukan analisis jabatan, menyusun deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan detail kompensasi. Selanjutnya adalah pengumuman lowongan, di mana melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, job portal, dan poster di sekitar kafe. Selanjutnya adalah seleksi administrasi, di mana review CV, surat lamaran, dan dokumen terkait untuk memilih kandidat yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada wawancara tahap 1, di mana wawancara awal untuk menilai kemampuan komunikasi dan motivasi kerja calon karyawan. Selanjutnya ada tes praktik untuk barista, di mana di sini ada uji keterampilan membuat kopi dan memahami alat-alat barista serta membuat dessert. Untuk selanjutnya di sini ada seleksi wawancara tahap 2, di mana wawancara final untuk menilai kecocokan budaya dan kemampuan teknis lainnya. Selanjutnya ada evaluasi dan keputusan akhir atau pengumuman. Melakukan penilaian dari semua tahap seleksi untuk menentukan calon karyawan yang akan terpilih. Selanjutnya adalah penempatan dan orientasi, di mana di sini akan menempatkan karyawan yang sudah terpilih dan melaksanakan orientasi dan pengenalan tugas serta SOP perusahaan. Untuk selanjutnya di sini adalah sistem kompensasi yang akan diterapkan di Senja Lambosir, di mana yang pertama ada fixed salary atau gaji tetap untuk karyawan tetap, di mana untuk manajer gajinya yakni sebesar Rp2.800.000, untuk barista Rp2.300.000, dan untuk marketing Rp2.200.000, serta untuk waiters Rp2.075.000. Dan untuk gaji paruh waktu atau part-time, karyawan paruh waktu digajinya yaitu per hari, di mana untuk barista adalah Rp60.000 per hari, waiters Rp50.000 per hari. Selanjutnya adalah insentif, di mana insentif ini akan cair apabila tim mencapai target penjualan bulanan. Karyawan full time dapat menerima bonus tambahan sebesar kurang lebih 5% sampai 10% dari gaji pokoknya. Untuk selanjutnya di sini ada tunjangan, di mana tunjangan tersendiri terdapat 2 tunjangan. Yang pertama ada tunjangan kesehatan dan tunjangan transportasi. Dan tunjangan kesehatan diberikan hanya kepada karyawan tetap dalam bentuk asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dan tunjangan transportasi diberikan hanya kepada karyawan paruh waktu atau part-time. Selanjutnya, karyawan juga memiliki hak cuti, di mana hak cutinya yang pertama ada cuti tahunan, cuti mingguan, cuti sakit, dan cuti urgent. Selanjutnya, apabila terjadi PHK, para karyawan dapat
mendapatkan pesangon sesuai masa kerja karyawan, pembayaran gaji yang belum diterima, serta kompensasi cuti yang belum digunakan. Untuk selanjutnya adalah program pengembangan karyawan. Untuk program pengembangan karyawan di Senja Dalam Bosir ada dua. Yang pertama ada pelatihan teknis dan pengembangan soft skill. Selanjutnya setelah melakukan pengembangan karyawan akan dilakukan evaluasi program. Untuk pelatihan teknis di sini seperti kursus dan sertifikasi, pelatihan on the job, dan juga mentorship. Dan untuk pengembangan soft skill seperti workshop dan seminar, pelatihan manajemen konflik, dan program team building. Selanjutnya, setelah melakukan program pengembangan tersebut, akan diadakannya evaluasi program, di mana kita akan menerima umpan balik karyawan, mengumpulkan masukan untuk memperbaiki program, serta melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan KPI dan melihat dampak dari program tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen atau SIM, di mana Senja Dalam Bosir akan menerapkan SIM yang terintegrasi yang akan didukung oleh perangkat komputer dengan perangkat lunak aplikasi yang dibeli dari vendor dan disesuaikan dengan kebutuhan Senja Dalam Bosir. Beberapa elemen utama SIM yang akan diterapkan meliputi yang pertama ada sistem pengajian, sistem manajemen karyawan, pengelolaan operasional, analisis data dan laporan, integrasi dan aksesibilitas serta keamanan data. Oke, untuk selanjutnya di sini ada penjelasan terkait biaya-biaya yang ada pada aspek sumber daya manusia. Yang pertama di sini ada bagian umum di mana nama perusahaannya adalah Senja Dalam Bosir Coffee Shop. Untuk alamat kantor dan tempat usahanya daerah Bukit Lambosir, Desa Setianegara, Cilemus, Kuningan, Jawa Barat. Dan untuk tahun berdirinya adalah tahun 2024. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, ini adalah bagian dan struktur organisasinya. Untuk selanjutnya, keuraian jabatan dan gajinya. Di sini ada manajer dan juga marketing. Karena untuk barista dan waiters itu masuk ke aspek produksi karena digaji dengan gaji harian. Untuk di sini untuk gaji bulanannya untuk manajer adalah Rp2.800.000 dan marketing yakni Rp2.200.000 dan untuk per bulannya memerlukan Rp5 juta untuk menggaji kedua orang tersebut dan untuk tahunannya kurang lebih memerlukan Rp60 juta untuk menggaji kedua jabatan tersebut. Untuk selanjutnya di sini 4.2 yakni terkait perizinan, di mana untuk perizinan tersendiri yang pertama ada izin prinsip, ada surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan akte pendirian. Kurang lebih estimasi yang diperlukan biayanya adalah Rp2 juta. Untuk selanjutnya 4.3 yakni kegiatan peroperasi dan jadwal pelaksanaan, di mana di sini termasuk survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin peralatan, instalasi listrik dan air, mencari tenaga kerja, uji coba produksi dan operasional. Estimasi pembiayaannya kurang lebih adalah Rp34.996.000. Untuk selanjutnya di sini ada inventaris kantor. Untuk inventaris kantor di sini ada WiFi dan CCTV. Untuk WiFi merek Starlink dan CCTV merek Bardi. Untuk jumlah WiFi 1, untuk CCTV ada 5. Untuk harga per unitnya untuk Starlink kurang lebih Rp4.345.000 dan Bardi kurang lebih Rp1 juta per unitnya. Untuk selanjutnya, total estimasi untuk inventaris kantor memerlukan kurang lebih Rp9.345.000. Untuk selanjutnya di sini ada perlengkapan kantor, di mana untuk perlengkapan kantor yang diperlukan adalah kertas review nota print dan ATK, di mana estimasi biaya per bulannya di sini ada Rp406.000 dan total per tahunnya adalah Rp4.872.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan, Baik, selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri yaitu terdiri dari biaya proyek, yang dimana ada investasi harta tetap. Harta tetap ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan lain-lain dengan total harga tetap yaitu sebesar
421.403.000, yang dimana total ini dibagi menjadi dua, yaitu dari modal sendiri serta dari kredit atau bank. Dari modal sendiri yaitu sebesar 178.639.750, serta dari banknya yaitu sebesar 242.763.250. Untuk investasi praoperasi sendiri ini terdiri dari survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, instalasi listrik dan air, mencari tenaga kerja, uji coba produksi, serta operasional. Maka total praoperasi ini yaitu sebesar 38.996.000. Dari modal sendirinya yaitu sebesar 38.996.000 dan dari banknya itu ya Rp0. Selanjutnya ada investasi. Ini penjumlahan dari investasi harga tetap ditambah investasi praoperasi. Ini sebesar 460.399.000 dengan modal sendiri yaitu sebesar 217.635.750 dan kreditnya yaitu sebesar 242.763.250. Selanjutnya yaitu ada biaya pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan bahan pembantu, upaya tenaga produksi, dan biaya umum pabrik. Maka total biaya produksi ini sebesar 199.780.000. Untuk biaya usaha ini terdiri dari manajer, marketing, perlengkapan kantor, biaya pemasaran, serta pengolahan limbah dengan total 190.872.000. Maka total biaya operasi per tahunnya yaitu sebesar 390.580.000. Dan modal kerja 1/5 dikali biaya operasi ini totalnya sebesar 78.116.000 dari modal sendirinya yaitu sebesar 23.434.000 dan dari kreditnya itu sebesar 54.681.000. Sehingga total biaya proyek penjumlahan antara investasi serta modal kerja ini sebesar 538.515.000 dari modal sendirinya itu sebesar 241.070.000 dari kreditnya itu sebesar 297.444 sehingga persentase total keseluruhan yaitu sebesar 100% dan modal sendirinya itu sebesar 45% serta dari kreditnya itu sebesar 55%. Selanjutnya yaitu ada proyeksi laba rugi. Untuk rencana produksi dalam setahun, di tahun ke-1, Kopi Shop Senja dan Robuster ini yaitu sebanyak 25.000 unit, di tahun kedua sebanyak 27.500 unit, di tahun ketiga sebanyak 3.250 unit, tahun keempat yaitu sebanyak 33.275 unit, di tahun keenam yaitu sebanyak 36.603 unit. Dan untuk penjualan di tahun pertama itu menghasilkan sebesar 625 juta, di tahun kedua yaitu sebesar 687.500, di tahun ketiga sebesar 756.250, di tahun keempat yaitu sebesar 831.875.000. Di tahun kelima yaitu sebesar 915.062.500. Dan biaya pokok produksi ini total biaya pokok produksinya yaitu sebesar 100 di tahun pertama itu sebesar 199.708, di tahun kedua yaitu sebesar 219.678.862, di tahun ketiga yaitu sebesar 241.646.748, di tahun keempat yaitu sebesar 265.811
811.423. Baik, selanjutnya yaitu ada proyeksi laba rugi. Baik, selanjutnya yaitu ada proyeksi laba rugi, di mana rencana produksi dalam setahun di tahun pertama yaitu sebanyak 25.000 unit, di tahun kedua yaitu sebanyak 27.500 unit, di tahun ketiga yaitu sebanyak 30.250 unit, di tahun keempat yaitu sebanyak 33.275 unit, dan di tahun kelima itu sebanyak 36.603 unit. Serta untuk penjualannya di tahun pertama sebanyak 625 juta, di tahun kedua 687.500, tahun ketiga 756.250, tahun keempat 831.875.000, tahun kelima 915.062.500. Lalu untuk biaya produksi ini terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga produksi, biaya umum pabrik, dengan total biaya pokok produksi ini di tahun pertama yaitu sebesar 159.708.000, di tahun kedua sebesar 219.678.000, di tahun ketiga yaitu sebesar 241.646.000, di tahun keempat sebesar 265.811.000, di tahun kelima sebesar 292.392.000. Maka laba kotor yang diperoleh yaitu di tahun pertama sebesar 425.291.000, di tahun kedua sebesar 467.821.000, tahun ketiga sebesar 514.603.000, di tahun keempat sebesar 566.603, dan tahun kelima itu sebesar 622.666.000. Lalu ada biaya usaha. Ini terdiri dari gaji manajer, gaji marketing, survei kantor, biaya pemasaran, pengolahan limbah, dan total usaha sebelum operasi ini sebesar di tahun pertama sebesar 150.872.000, di tahun ketiga sebesar 150.872.000. Ini sama sampai tahun kelima. Lalu ada penyusutan dan amortisasi. Untuk penyusutan sendiri di tahun pertama hingga tahun kelima ini sebesar 3.230.383. Untuk amortisasi 0, sehingga total biaya usaha yang diperlukan yaitu di tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 193.895.383. Untuk laba usaha ini pengurangan antara laba kotor dengan total biaya usaha. Maka untuk tahun pertama ini totalnya sebesar 231.396.561, tahun kedua yaitu sebesar 273.925.755, tahun ketiga itu sebesar 320.707.869, tahun keempat yaitu sebesar 370.168.194, untuk tahun kelima itu sebesar 428.774. Untuk bunganya yaitu sebesar 50%, maka di tahun pertama bunganya sebesar 115.698, tahun kedua 57.849, tahun ketiga 28.924, tahun keempat 14.462, tahun kelima 7.231.000. Dan laba sebelum pajaknya yaitu pengurangan antara laba usaha dan bunga
Di tahun pertama yaitu sebesar 115.698.000, di tahun kedua sebesar 216.076.000, di tahun ketiga sebesar 291.783.000, di tahun keempat 357.705.000, di tahun kelima 421.543.000. Dan pajak yang harus dikeluarkan itu di tahun pertama sebesar 11.969.000, di tahun kedua sebesar 52.322.000, di tahun ketiga sebesar 75.034.000, di tahun keempat sebesar 54.811.000, dan di tahun kelima sebesar 113.963.000. Sehingga laba yang diperoleh dari perhitungan pengurangan laba sebelum pajak dikurangi pajak yaitu sebesar di tahun pertama 104.228.000, di tahun kedua yaitu sebesar 163.753.000, di tahun ketiga sebesar 216.748.000, di tahun keempat 262.854.000, dan di tahun kelima yaitu sebesar 307.580.000. Maka BEV 100%-nya yaitu di tahun pertama 46%, di tahun kedua 41%, di tahun ketiga 38%, di tahun keempat 34%, dan di tahun kelima 31%. Mungkin itu presentasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait arus kas dan juga neraca pada bisnis kali ini. Baik, untuk proyeksi arus kas pada tahun pertama itu ada arus kas masuk yang terdiri dari penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga ada saldo kas awal. Di tahun ke-0 atau arus kasnya itu ada 538.515.000. Pada tahun pertama itu meningkat menjadi 703.116.000 rupiah. Tahun keduanya itu ada di 808.591.000 rupiah. Tahun ketiga ada di 979.943.000 rupiah. Pada tahun keempatnya itu meningkat menjadi 1.211.163.000 rupiah. Dan di tahun kelima ada di 1.496.093.000 rupiah. Dan untuk arus kas keluar di tahun pertama itu ada investasi. Di tahun ke-0 itu ada investasi sebesar 60.399.000 rupiah. Arus kas dan total arus kas pada tahun pertama itu terdiri dari biaya produksi, biaya usaha, dan bunga dan juga pajak. Di tahun pertama itu total kas keluar sekitar 517.848.000 rupiah. Di tahun keduanya itu ada di 520.722.000 rupiah. Tahun ketiga itu di 539.478.000 rupiah. Tahun keempatnya ada di 565.000 rupiah. Dan tahun keenam ada di 604.458.000 rupiah. Dan untuk kas neto tersendiri adalah arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Pada tahun ke-0 itu ada kas netonya ada di 78.116.000 rupiah. Tahun pertamanya itu ada 267 juta, Di tahun keduanya itu ada 287 juta. Di tahun ketiga ada di 447 juta. Di tahun keempat ada 445, dan di tahun terakhir itu kas netonya ada di 891.634.000 rupiah. Kewajiban bank tersendiri ada angsuran kredit investasi dan juga angsuran modal kerja, yang dimana total kewajiban yang harus dibayarkan ke bank pada tahun pertama itu ada di 121.091.000. Di tahun keduanya itu ada di 223 juta. Tahun ketiganya itu ada di 379 juta.
Rp288.000. Tahun keempatnya itu ada di Rp581.030.000, dan di tahun terakhirnya itu ada di Rp827.458.000. Artinya di angka 29,76%, NPV-nya di Rp150.869.201.000, dan juga PP-nya itu ada di Rp493.700.542. IRR ideal itu berkisaran di angka 23-38%. Jika hasil lebih dari itu, artinya pendapatan tahun pertama yang terlalu optimis. Ini ada di proyeksi neraca, terbagi menjadi harta, hutang, dan modal, yang dimana harta tersendiri ada harta kas, harta lancar, yang dimana ada kas, piutang, dan juga persediaan. Harta tetap itu ada tanah, bangunan, mesin, investasi, kendaraan, dan juga lain-lain. Pada harta lancar, total harta lancar pada tahun ke-0 itu ada di Rp71.116.000. Pada tahun pertama itu ada di 121 juta, tahun kedua itu di 223 juta, tahun ketiga di 379 juta, tahun keempat ada di 581 juta, dan di tahun kelima itu ada di 827 juta. Dan pada total tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, investasi, kendaraan, dan juga lain-lain. Untuk total harga harta tetap maksud saya dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima itu sama di angka Rp421.403.000. Mungkin di sini perbedaannya hanya di akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada di investasi praoperasi, yang dimana dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima itu nilainya tetap di Rp460.399.000. Selanjutnya ada di total harta. Total harta merupakan harta lancar ditambah dengan harta tetap ditambah juga investasi praoperasi, yang dimana total harta di tahun ke-0 itu ada di Rp959.908.000, dan di tahun terakhirnya itu ada di tahun kelima sebesar Rp1.994.143.665.000. Selanjutnya ada di hutang dan juga modal. Dalam neraca kali ini terbagi menjadi 3, itu ada hutang lancar yang terdiri dari hutang dagang dan juga kredit modal kerja. Hutang jangka panjang itu ada kredit investasi, dan juga yang terakhir itu ada modal, yang dimana terdiri dari modal sendiri, laba periode lalu, dan juga laba. Mungkin langsung saja ke total hutang dan modal, yang dimana angka ini didapat dari hutang lancar ditambah hutang jangka pendek ditambah juga dengan modal. Total pada tahun ke-0 itu ada 297 juta sekian, dan tahun pertama itu 337 juta, tahun kedua di 436 juta, tahun ketiga di 589 juta, tahun keempat di 788 juta, dan di tahun kelimanya itu ada di 417 juta. Dan untuk ROI-nya tersendiri merupakan laba dibagi total harta dikali 100%. Untuk ROI pada tahun pertama itu terdapat di angka 30,9%, tahun keduanya itu ada di 37,5%, tahun ketiga di 36,8%, tahun keempatnya itu di 33,4%, dan di tahun kelima sebesar 29,8%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait arus kas dan juga neraca. Kurang lebihnya mohon maaf.